lukisan yang benar-benar aku harapkan. Lukisan yang akan menghiasi pintu surga, menjadikan wajahku bahkan lebih cantik dari bidadari penghuninya. Bahkan saat para malaikat melihat kecantikanku di lukisan itu, akan silam mereka menghitung baik buruk manusia. Aku benar-benar muak. Aku bisa mati karena bosan. Aku tidak ingin dilukis oleh pelukis gila dan asisten yang celaka itu. Aku benar-benar muak. Aku akan pergi jauh, sejauh-jauhnya, mencari pelukis lain, mencari galeri lain. Aku akan pergi jauh, sejauh-jauhnya, mencari galeri lain, mencari pelukis lain. Buru-buru Tuan, sepertinya Tuan Putri kita sudah tidak sabar. Kau selalu begitu. Kalau dia marah bagaimana? Sepertinya dia sudah marah Tuan. Kalau dia cuma marah, masih bisa kita atasi. Bagaimana kalau dia mengamuk? Sepertinya dia sudah mengamuk. Oke lah, kalau mengamuk masih bisa kita tangani. Bagaimana kalau dia sudah pergi? Sepertinya dia telah pergi. Ah ya ampun, dia pergi. Benar-benar tidak sabar. Kalau saja ada kesabaran sedikit dalam hatinya, dia sudah kita lukis sekarang. Aku sudah mencobanya untuk tetap menunggu dan bersabar Tuan. Kau tidak salah, wanita itu saja yang tidak sabar. Bicara masalah warna tadi, ternyata memang benar hanya Tuhan saja yang bisa menemukan warna sesempurna itu. Ah jelas, itu butuh intuisi. Hanya orang berbakat saja yang dapat melakukannya. Apakah aku bisa seperti Tuhan suatu hari nanti? Maaf, harus katakan sepertinya tidak. Maaf untuk mengatakannya. Bahkan untuk mendekati saja rasanya sulit. Bakat, takdir, ini faktor genetik. Aku paham Tuhan. Tuhan memang ditakdirkan untuk menjadi seorang pelukis sejati. Dan aku benar-benar sangat beruntung bisa menjadi seorang asisten pelukis hebat. Iya, jelas beruntung. Karena yang rugi hanyalah wanita itu. Dia yang hidup abadi dalam sebuah mahakarya yang akan lahir dari pelukis seorang ahli ini. Permisi, apa benar ini galeri pelukis terbaik di negeri ini? Anda datang ke tempat yang benar Tuan Putri. Ada keperluan apa? Rasanya aku pernah datang kemari. Maaf Tuan Putri, ada yang bisa kami bantu? Oh iya, maaf. Aku sangat ingin dilukis. Aku ingin hidup abadi dalam sebuah mahakarya. Lukisan yang akan menghiasi pintu surga, menjadikan wajahku bahkan lebih cantik dari bidadari penghuninya. Bahkan saat para malaikat melihat kecantikan wajahku di lukisan itu, akan silap mereka menghitung baik buruk manusia. Kalau begitu Anda tidak salah alamat Tuan Putri. Dan inilah pelukis yang mampu menciptakan keajaiban tersebut. Rasanya aku ingat wajah itu. Nah, selamat datang di galeri ini, Tuan Putri. Dari mana kan kau datang? Aku datang dari jarak yang mungkin jauh ribuan kilometer dari sini. Aku mencari banyak galeri, namun yang kudapat hanya kesia-siaan. Tanya, aku seperti mengenali wajahmu. Kenapa kau tertawa? Saja kalau dia tertawa. Bukan hanya Tuan Putri, tapi setengah dari penduduk di dunia ini juga mengenalnya. Dia memang terkenal, Putri. Lukis lain mungkin akan memberikanmu sedikit gurisan dungu yang disebut sebuah karya karya, tapi tidak denganku. Hanya karyaku saja yang akan lahir dari tanganku ini. Terima kasih. Aku seperti bertemu air di tengah gurun pasir, dibasuh di tengah panas. Lalu, sekarang apa yang harus kulakukan? Silakan. Silakan duduk, Tuan Putri. Mungkin sebaiknya kau memegang bunga. Semakin cantik. Selanjutnya, sebuah mahakarya yang agung akan lahir di galeri ini. Aku benar-benar tidak sabar ingin dilukis. Aku ingin hidup di mahakarya. Baik, silakan masuk pada pose yang telah disepakati dengan asistenku. Tunggu sebentar. Apalagi sekarang? Kau begitu cantik, Tuan Putri. Hanya warna sempurna yang akan menjadikanmu kecantikanmu sempurna di kanvas ini. Kenapa kau tidak menggunakan cat yang ada di situ saja? Tidak semudah itu, Tuan Putri.
Warna yang kubutuhkan adalah paduan dari intisari purnama yang berpadu dengan bias-bias pelangi serta sentuhan sedikit dari kemilau sedentar di akhir musim pantai kemarau. Hei, kau tahu apa yang maksud itu? Aku akan mencarinya, Tuan. Ada banyak cat dan ada banyak warna di situ. Kenapa kau tidak menggunakannya, malah mencari warna yang sempurna atau apapun itu? Cukup sampai di situ, Tuan Putri. Hanya warna itulah yang sempurna untuk melakukan setiap detail paras dan tubuhmu ini. Kenapa aku menjelaskannya kepadamu? Sudah jelas kau tidak akan paham tentang itu. Kenapa kau tidak menjelaskannya padaku? Karena kau tak akan pernah paham meski aku menjelaskannya secara rinci atau bahkan para malaikat akan turun untuk menjelaskannya kepadamu. Oh, jadi menurutmu aku tidak akan pernah paham? Dengan berat hati harus kau katakan iya, Tuan Putri. Bisa kau jelaskannya kepadaku? Kenapa aku tidak akan pernah paham? Karena kau adalah objek lukisan, bukan pelukis. Kenapa aku tidak bisa menjadi pelukis? Karena kau adalah objek lukisan, itu tidak bisa dipungkiri. Selamanya kau tidak akan bisa menjadi seorang pelukis. Kenapa kau menjadi pelukis? Karena aku terlahir memang sebagai pelukis. Aku berbakat. Begitu juga dari bisa membantah. Kenapa kau menjadi pelukis? Kenapa bukan aku? Ya, karena saya adalah seorang pelukis. Sekarang apa? Menunggu. Menunggu. Ya, tepat menunggu, Tuan Putri. Tapi tenang, aku akan menemani menunggu. Kenapa kita harus menunggu? Kenapa kau menjadi pelukis dan kenapa aku tidak bisa menjadi pelukis? Tolong jawab dengan realistis dan logis. Satu-satunya fakta yang kita tahu adalah aku pelukis dan kau bukan pelukis. Aku tidak bisa menjadi objek lukisan dan kau tidak akan pernah bisa menjadi pelukis. Bahkan aku tidak boleh bertanya. Karena kau bukan pelukis, kau tidak usah banyak bertanya tentang cara melukis. Jadi kau tidak usah banyak bertanya. Kenapa kau mesti menjadi pelukis? Kenapa kita mesti menunggu dan menunggu? Karena seperti itulah adanya. Kenapa aku tidak bisa memilih? Karena memang tidak ada pilihan. Tuan, aku berhasil menemukannya. Ini ada di dalam sudut gelap sanubari. Sudah kuduga, kau pasti akan menemukannya. Kau tahu di dalam. Hei, asisten, kau salah bawa cat lagi. Benarkah Tuan? Bukankah Tuan bilang warna yang dibutuhkan adalah warna yang berpadu dengan intisari purnama yang berpadu dengan bias-bias pelangi? Kau lupa dengan sedikit sentuhan senja di tepi akhir musim kemarau. Meski sedikit, tapi itu sangat membantu dalam warnanya. Jadi, aku harus mencarinya lagi, Tuan. Menurutmu, aku yang mencari? Tidak, Tuan. Baik, aku akan mencarinya. Tunggu dulu. Apalagi? Hei, aku sudah lama menunggu kalian dan sekarang aku harus melihat kalian bolak-balik. Kan padaku harus dilukis. Kau mulai mengatur, ingin protes. Kau lupa kasih tadi? Bukan begitu, Tuan Dewa. Kenapa tidak kau sendiri saja yang mencari warna sempurna itu? Malah menyuruh asisten. Kenapa kau tidak sendiri saja yang keluar? Jadi sekarang kau sudah berani memberi perintah. Ini bukan perintah, Tuan pelukis yang agung dan maha sempurna. Ini soal efisiensi, bukan tawar-menawar. Oh, suka kata itu, efisiensi dan bukan tawar-menawar. Dari seluruh ilmu, baru kali ini aku setuju. Asisten, kau tunggu sini, biar aku yang mencarinya. Tidak apa-apa, Tuan. Tidak apa-apa, dan biarkan Tuan Putri kita tetap terjaga. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Tuan. Hei asisten, birokratnya pelukis. Menurutku pelukis itu terlalu ribet mengenai warna cat. Apakah nantinya dia benar-benar memenuhi harapanku? Kau percaya pada pelukis? Percaya, aku percaya bukan karena fakta, tapi aku percaya dari hatiku, dari jantungku. Aku percaya tanpa alasan apapun. Jadi menurutmu aku juga harus percaya tanpa alasan? Ya, hanya itu yang bisa kau lakukan. Kalau kata percaya, mana mungkin kau yakin. Kalau kata yakin, mana mungkin lukisan itu akan sesuai dengan harapanku. Kalau sekarang aku masih setengah-setengah, setengah percaya, setengah lagi tidak. Bagaimana jika kau buat setengah percaya dan setengahnya lagi menunggu untuk percaya? Aku muak menunggu. Jika kau benci menunggu, maka percayalah.
bukankah hanya dua pilihan? Tadi pelukis bilang tidak ada pilihan. Katanya yang berbicara tentang kebebasan adalah omong kosong. Tapi tadi kau bilang ada dua pilihan. Kalau kamu menyebutnya itu pilihan, ada dua pilihan. Kau memilih untuk percaya atau kau memilih menunggu untuk percaya. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan? Menunggu. Ya ampun, menunggu lagi. Aku menemanimu. Tidak, aku tidak tahan lagi. Aku tidak ingin menunggu lagi. Aku akan pergi jauh. Jangan, kita harus menunggu. Percayalah, aku akan kembali bersama pelukis. Tunggu sebentar. Nah, ini yang warna aku maksud Tuan Putri. Ini warnanya. Warna yang paduan dari Intisari Purnama yang berpadu dengan bias-bias pelangi serta sedikit sentuhan berkilau dari tepi senja akhir musim kemarau. Kembali ke pose yang kita sepakati sebelumnya. Tunggu. Mana asistenku? Di mana dia? Mana mungkin aku melukis tanpa dia? Alat catku ada pada dia. Serta kalau ada kotoran cat ini, dia yang membersihkan. Di mana dia? Dia tadi mencarimu. Aduh. Karena kau terlalu lama kembali, makanya dia mencarimu. Baiklah, kalau begitu kita akan tunggu dia kembali. Menunggu lagi? Ya, apa? Menunggu lagi. Sampai kapan? Kalau begitu, aku akan mencarikannya untukmu. Ini benar-benar membosankan. Aku bisa mati karena bosan. Aku ingin bunuh diri saja. Aku mau pergi. Aku tidak ingin menunggu dan memilih untuk mati. Aku tidak tahan lagi di sini. Aku ingin bunuh diri. Aku akan pergi. Baiklah, kalau begitu, matilah. Baiklah, aku akan menunggu. Aku akan mencarinya. Aku akan segera kembali. Apa dia sedang di sini? Aku sudah mencarinya kemana-mana. Aku sudah mencarinya di tempat orang-orang suci berkumpul, di tempat sepi di tengah hutan, di tepi pantai, bahkan di gua gelas sekalipun. Wajar saja kau tidak bertemu dengannya. Dia dari tadi di sini. Di sini? Di mana? Dia pergi. Kemana? Dia mencarimu. Aduh, gawat ini. Baiklah, aku akan segera mencarimu. Kenapa kau tidak pernah mau coba melukis? Karena aku hanyalah seorang asisten. Aku tahu, tapi kenapa kau tidak pernah mau mencobanya? Melukis adalah pekerjaan seorang pelukis, bukan pekerjaan seorang asisten. Baiklah, kalau begitu, biarkan aku yang melukis. Apalagi itu jelas tidak diperbolehkan dengan alasan apa? Kenapa juga aku tidak boleh melukis? Karena kita bukan seorang pelukis, jadi kita tidak boleh melukis. Baiklah, selama ini aku memang seorang wanita. Tapi hari ini, aku akan menjadi seorang pelukis. Tidak, tidak boleh. Kau tidak diperbolehkan menggambar itu. Kenapa tidak? Karena kamu adalah objek lukisan. Kenapa aku tidak bisa memilih? Karena tidak ada pilihan. Aku akan lukisan yang akan menghiasi pintu surga, menjadikan wajahku bahkan lebih cantik dari bidadari penghuninya. Bahkan saat para malaikat melihat kecantikan wajahku di lukisan itu, akan silang mereka menghitung baik buruk manusia. Kau yakin itu? Kita harus percaya. Jadi tunggulah. Aku akan pergi mencari pelukis itu. Menunggu? Kau biarkan aku menunggu sendirian lagi. Kita harus percaya dan menunggu. Aku ingin mati. Aku sudah tidak tahan. Aku ingin bunuh diri. Kau harus percaya. Tunggulah, aku akan kembali bersama pelukis. Lukisan yang benar-benar aku harapkan. Lukisan yang akan menghiasi pintu surga, menjadikan wajahku bakal lebih cantik dari bidadari penghuninya. Bahkan saat para malaikat melihat kecantikanku di lukisan
masih bisa menanganinya. Bagaimana kalau dia sudah mengamuk? Sepertinya dia sudah mengamuk, Tuan. Hah? Mengamuk? Aku sang petugas hebat ini masih bisa mengatasi visinya. Tapi bagaimana kalau dia sudah pergi? Sepertinya dia sudah pergi, Tuan. Hah? Sudah pergi? Benar-benar tidak sabar. Apa yang bisa kita harapkan dari wanita yang tidak bisa sabar seperti itu? Aku sudah memintanya untuk menunggu dan bersabar, Tuan. Isi. Astaga. Permisi. Astaga. Gak bisa terus. Permisi. Gimana sih ini? Tunggu permisi. Permisi. Hah? Ada yang bisa kami bantu, Tuan Putri? Ya, selamat datang Tuan Putri. Dari manakah kau berasal? Oh, kami kita mendapatkan Tuan Putri yang pendiam. Silakan duduk Tuan Putri. Mungkin sebaiknya kau memegang. Mungkin sebaiknya kau memegang bunga. Ah, cantik sekali. Asisten, Siap, Tuan. tunjukkan Tuan Putri kita pose yang paling menarik. Siap, Tuan. Tuan Putri, aku tidak hanya akan menciptakan sebuah mahakarya, tapi sebuah lukisan yang akan menghiasi pintu surga dan menjadikan wajahmu bahkan lebih cantik dari bidadari penghuninya. Bahkan ketika para malaikat turun untuk melihat kecantikanmu, akan silap mereka melihat baik buruknya manusia. Siap, Tuan. Oh, pendiam. Warna yang kubutuhkan adalah warna yang sempurna, Tuan Putri. Warna yang kumaksud adalah warna dari intisari purnama yang berpadu dengan bias-bias pelangi serta sedikit sentuhan senja dari kemilau tepi akhir musim kemarau. Asisten, Siap, Tuan. bisa kau mencarikan warna itu untukku? Siap, Tuan. Aku akan mencarinya. Tuan Putri, ketika warna itu tiba, aku akan membuat sebuah mahakarya dengan paduan yang tepat, satuan kuas yang tepat, dan struktur yang tepat. Akan menjadikan sebuah lukisan yang sempurna. Mengapa kau menjelaskannya kepadamu? Sudah jelas, kau tidak akan pernah paham tentang itu. Oh, Tuan Putri yang pendiam, kau diam, berarti sepakat. Baiklah Tuan Putri yang pendiam, selanjutnya kita hanya tinggal menunggu. Oh, ini terlalu lama Tuan Putri. Aku menyediakan kalian. Bagaimana kalau kau tunggu saja di sini dan biarkan aku yang mencarinya. Tuan. Tuan. Tuan pelukis yang agung mana? Oh iya, menunggu membosankan, Tuan Putri. Baiklah, aku akan kembali bersama pelukis. Kau akan segera dilukis. Asisten. Wah, Tuan Putri, sayang sekali. Kabar buruknya, aku tidak menemukan asistenku. Jadi kita akan kembali menunggu. Kau terlalu lama menunggu Tuan Putri. Aku kasihan kepadamu. Bagaimana kalau kau pergi mencarinya? Oh dia, berarti setuju. Kalau begitu, aku akan pergi mencarinya. Tuan Putri, seperti yang kau lihat, aku tidak berhasil menemukannya. Berarti menunggu lagi. Oh iya, aku tahu harus mencari dia kemana. Tempat itu tadi luput dari pencarianku. Aku akan mencarinya, Tuan Putri. Aku akan kembali. Lukisan
lukisan yang benar-benar aku harapkan. Lukisan yang akan menghiasi pintu surga, menjadikan wajahku bakal lebih cantik dari baik bidadari penghuninya. Bahkan saat para malaikat melihat kecantikanku di lukisan itu, akan silap mereka menghitung baik buruk manusia. Aku benar-benar muak. Aku tidak mau dilukis oleh pelukis gila dan asisten yang celaka itu. Aku benar-benar muak. Aku bisa mati karena bosan. Aku akan pergi jauh, sejauh-jauhnya, mencari galeri lain, mencari pelukis lain. Aku akan pergi jauh, sejauh-jauhnya, mencari pelukis lain, mencari galeri lain. Kau selalu begitu. Bagaimana kalau Tuan Putri kita marah? Sepertinya dia sudah marah, Tuan. Hah? Sudah marah? Aku masih bisa menanganinya. Bagaimana kalau dia sudah mengamuk? Sepertinya dia sudah mengamuk. Hah? Mengamuk? Aku sang pelukis hebat ini masih bisa mengatasi isinya. Bagaimana kalau dia sudah pergi? Sepertinya dia sudah pergi, Tuan. Hah? Dia sudah pergi? Benar-benar tidak sabar. Apa yang bisa kita harapkan dari wanita yang tidak bisa sabar seperti itu? Aku sudah memintanya untuk menunggu dan bersabar, Tuan. Benar-benar tidak sabar. Apa yang bisa kita harapkan dari wanita yang tidak bisa sabar seperti dia?